walaupun pengetahuan sudah banyak didapatkan, tapi kalau nggak ada keinginan buat melakukannya itu yang susah. Ibu-ibu muda sekarang banyak yang merasa belum siap punya anak gitu, jadi tidak memperhatikan kehamilannya gitu kan. Jadi yang lebih kita sekarang siapkan adalah mental. Karena kan memang hamil itu berat banget. Perubahan hormonal itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi memang dukungan dari keluarga itu sangat diperlukan, dari lingkungan gitu kan. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Semoga kita semua sehat dan selalu dilancarkan aktivitasnya. Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat Ipol, angka kematian ibu dan bayi menjadi salah satu indikator kualitas layanan kesehatan di sebuah negara. Namun sayangnya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih jauh dari target pemerintah, yakni sebanyak 183 per 100.000 kelahiran. Angka ini tentu cukup tinggi mengingat di Asia Tenggara Indonesia nih yang masih tertinggi angka AKI dan AKB-nya. Nah, lantas bagaimana pemerintah dan stakeholder mempunyai program-program untuk menjamin kesehatan ibu dan anak? Dan bagaimana pula program jaminan kesehatan nasional mampu mengcover terkait kesehatan kehamilan ibu dan kesehatan bayi. Untuk itu Bincang Podcast Ipol mengangkat tema Lahiran Happy bareng BPJS Kesehatan, dan telah hadir menemani kita Ibu Desi Erna Widarti. Beliau merupakan Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan di BPJS Kesehatan Jakarta Utara. Assalamualaikum, apa kabar Bu Desi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Insya Allah. Pegawai BPJS harus sehat, apalagi masyarakatnya ya. Insya Allah semua sehat ya. Kadang-kadang gitu ya. Kita bilang orang lain sehat, kita sendiri lupa gitu ya. Kita nih harusnya yang lebih terdepan harusnya ya untuk kesehatan ya. Oke, baik. Bu Desi nih, kalau kita berbicara terkait kesehatan ibu dan bayi, kemudian angka kematian ibu dan bayi, ini kan sebetulnya Indonesia masih cukup tinggi ya. Nah, ini pasti menjadi hal yang menarik untuk BPJS Kesehatan nih. Bagaimana BPJS Kesehatan memandang hal ini, Ibu? Ya, jadi kita dari BPJS Kesehatan tentunya kita turut membantu, turut mendukung ya semua kebijakan dari pemerintah yang juga mungkin diembankan kepada kita. Nah, kita juga dibantu oleh semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami, baik itu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Semua vaskes kami tentunya juga turut mendukung. Nah, jadi beberapa hal telah kami lakukan juga untuk mendukung hal itu. Jadi misalnya seperti pemeriksaan ibu hamil, kemudian ada pemeriksaan setelah persalinannya, pemeriksaan buat anaknya juga. Kami juga ada kegiatan untuk preventif dan promotifnya kepada para ibu hamil. Nah, jadi kami harapkan juga ketika mereka berkunjung misalnya ke vaskes tingkat pertama, mereka bisa mendapatkan edukasi gitu ya tentang bagaimana menjaga kehamilan dengan baik, apa saja yang harus dikonsumsi gitu, apa yang tidak yang harus dihindari gitu. Nah, jadi kita juga minta untuk mereka bisa memantau bagaimana kesehatan anak-anak yang lahir gitu ya. Jadi supaya nantinya anak-anak itu bisa tumbuh menjadi lebih baik dari kita gitu tentunya. Oke. Karena kan mereka yang harapan kita di masa depan. Nah, itu ya Bu ya, generasi muda, harapan bangsa itu dimulai dari janin yang sehat, bayi yang sehat. Betul. Gitu ya Bu ya. Tapi nih Bu Desi, ngomong-ngomong masalah angka kematian ibu dan bayi ya, AKI dan AKB ini, sebetulnya biasanya yang Ibu lihat nih dari BPJS Kesehatan, faktor-faktor apa sih yang membuat angka AKI dan AKB di tanah air ini masih tinggi ya? Katanya ada
faktor sosial, budaya ya kan, gaya hidup, kemudian juga mungkin perekonomian mereka. Nah ini gimana Bu BPJS melihat hal ini? Faktor-faktor apa saja sih kenapa AKI AKB kita itu masih tinggi? Kalau dilihat dari zamannya itu agak berbeda-beda mungkin sebabnya ya. Kalau misalnya dulu sebelum pandemi mungkin mereka kurangnya pengetahuan, kemudian susah mencapai akses mungkin gitu ya. Kemudian ketika di masa pandemi mereka takut untuk ke vaskes, jadi mereka tidak memeriksakan diri gitu. Karena takut di COVID kan takut, kalau dulu iya. ya, dan takut ketularan juga memang takut sih, ketularan. betul. Nah, jadi kan itu sempat sekian tahun mereka mungkin tidak berani ke vaskes, dan ketika mau melahirkan memilih kadang-kadang ada yang sampai melahirkan di rumah gitu ya. Jadi kan angka-angka resiko itu jadi semakin besar. Nah, setelah pandemi berubah lagi perilakunya gitu. Yang tadinya sekarang ini jadi seperti pola makan, kemudian mungkin jadi sekarang ada generasi mager ya istilahnya, gaya gitu hidup ya. cukup Jadi buruk. kemana-mana sekarang Gojek gampang. Jadi ibu hamil sudah tidak lagi kegiatan misalnya jalan-jalan atau apa ya, kegiatan fisiknya. Kemudian makanan yang disajikan mungkin sekarang udah banyak yang instan gitu. Jadi itu juga mempengaruhi nantinya untuk kesehatan kandungannya gitu kan. Kemudian juga akan mempengaruhi nanti ketika anaknya lahir. Jadi kenapa sekarang jadi banyak kasus stunting misalnya gitu ya. Jadi itu dipengaruhi juga dari ketika masa kehamilan. Ibu-ibu zaman sekarang mungkin pengetahuannya sudah banyak, tapi apakah mereka mau melaksanakan apa yang diketahuinya atau tidak gitu. Sekarang zamannya era digital ya, jadi ngegosip aja ibu-ibu mama di gang tuh pakai HP gitu ya. Jadi untuk jalannya aja udah nggak ada, bakar kalorinya nggak ada ya. Kalau dulu kan si arisan kumpul gitu kan, atau nongkrong yuk gitu kan. Kalau sekarang jadi nongkrongnya di di rumah tapi pakai HP aja. Di dunia maya jadi ya. Iya. Jadi untuk aktivitas geraknya kurang banget. Itu salah satu faktor juga kenapa AKI AKB tinggi di tanah air. Bagaimana dengan faktor sosial ekonomi masyarakat nih? Bukan kadang-kadang masyarakat di desa-desa, taruhlah ya, bukan di Jabodetabek ya. Banyak kita melihat mereka masih dalam taraf miskin lah ya, dan mereka takut gitu kadang-kadang datang ke vaskes gitu. BPJS memandangnya seperti apa nih Bu fenomena ini? Kalau sekarang sih saya lihat malah di daerah-daerah itu kan sudah banyak ditambah ya untuk fasilitas kesehatan, kayak daerah-daerah terpencil itu sekarang udah ada pustu gitu ya. Justru saya bilang pustu apa nih Bu sahabat Ipol? Puskesmas pembantu. Jadi kalau misalnya daerah yang dia jauh jangkauannya ada dibuatkan puskesmas pembantu. Jadi supaya bisa menjangkau masyarakat sampai ke pedalaman. Nah, kalau misalnya di daerah mungkin itu ya aksesnya mungkin, makanya misalnya mereka males buat datang gitu. Tapi kalau untuk zaman sekarang sebenarnya untuk pengetahuan di daerah pun sudah bagus. Jadi makanya saya bilang walaupun memang angkanya belum sesuai tapi sudah menurun gitu dibandingkan mungkin beberapa tahun lalu. Jadi ada progresnya untuk penurunan tapi memang belum maksimal gitu ya. Jadi kita memang harus lebih berusaha lebih keras untuk menyebarkan pengetahuan, kemudian mengajak. Yang penting itu kan keinginan untuk bagaimana sih saya bisa hamil dalam keadaan sehat gitu kan. Itu yang terpenting sekarang gitu. Jadi walaupun pengetahuan sudah banyak didapatkan, tapi kalau nggak ada keinginan buat melakukannya itu yang susah gitu ya. Iya ya, kalau kita lihat juga fenomena di masyarakat kan banyak ibu hamil juga males datang ya. Paling banter mungkin datang ke bidan yang mungkin juga setahun sekali belum tentu gitu ya Bu ya. Sama sekarang ini yang lebih berat lagi sebenarnya stres. Itu tuh nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi kesehatan mental tuh yang jadi kan kalau sekarang ini kayaknya pekerjaan kita juga lebih lebih dipacu gitu, kemudian banyak gadget, laptop yang kita pakai setiap hari yang mungkin radiasinya juga berpengaruh gitu. Nah jadi hal itu juga harus dijaga kan sebenarnya gitu. Iya, kadang kita melihat kualitas kesehatan itu dilihat dari fisiknya ya, penyembuhannya, kuratifnya. Tapi sebetulnya
kurang menyentuh di kesehatan mental, padahal sebetulnya muara dari semua penyakit di kadang-kadang jiwa dan mentalnya itu ya. Iya, Bu Desi ya? ibu-ibu muda sekarang banyak yang merasa belum siap punya anak gitu, jadi Iya. tidak memperhatikan kehamilannya Gitu gitu ya. kan. Jadi yang lebih kita sekarang siapkan adalah mental. Mental Mau ya. melakukan, tahu dan mau melakukan gitu. Oke, nah ini terkait dengan program-program menjaga kesehatan mental bagi ibu hamil, kemudian juga program-program promotif preventif. Bisa Ibu Desi share nggak nih ke sahabat Ipol program BPJS Kesehatan terkait promotif dan preventif tadi seperti apa? Ya. Jadi kalau misalnya promotif preventif itu kita ada bekerja sama dengan vaskes kerjasama kita. Kita tadi ada pemeriksaan ibu hamil, kita ada antenatal care-nya gitu ya. Nah di situ banyak juga bisa dilakukan misalnya seperti senam ibu hamil. Jadi banyak klinik-klinik Pratama yang bekerja sama dengan kami. Jadi nggak hanya senam yang untuk lansia aja ya? Iya, Senam ibu hamil? Iya, lebih canggih lagi. Lebih canggih ya? Oke. Dan tentunya dukungan dari pasangan dan keluarga gitu ya. Peran suami ini penting juga ya, orang tua ya. Para suami. Coba istrinya yang lagi hamil diperhatikan tentunya kan, karena kan memang keadaan emosionalnya kan sedang berubah karena hormonnya berubah. Jadi tentunya perlu dukungan dari pasangan dan keluarga gitu. Karena juga kadang-kadang ibu hamil itu kan bingung dengan perubahan fisik yang terjadi, perubahan hormonal gitu, sedikit-sedikit sedih gitu kan, gampang sedih, kenapa saya begini, kenapa saya begitu gitu ya. Jadi itu juga yang harus dijaga sebenarnya. Gampang sensi ya kalau anak sekarang bilang ya. Baper gitu kan. Baper ya, bucin ya kayaknya. Minta dibeliin nggak dibeliin, aduh itu sedihnya udah kayak. Apalagi setelah melahirkan ada juga fenomena baby blue itu ya, Bu ya. Iya, baby blues. Baby blues ya, oke itu juga harus terus Iya. diperhatikan juga Iya, ya. itu makanya dukungan dari pasangan dan keluarga ya. Karena kan memang hamil itu berat banget. Perubahan hormonal itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi memang dukungan dari keluarga itu sangat diperlukan, dari lingkungan gitu kan. Merasa nanti saya hamil tapi nggak ada yang memperhatikan. Naik busway aja kadang-kadang jadi masalah gitu ya. Hamil nggak ada yang ngasih duduk gitu. Oke. Itu ya. Itu aja udah stres kan. Itu udah stres ya, bikin janin juga bisa kurang sehat. Ujung-ujungnya AKI AKB masih tinggi. Iya. Ini yang harus kita perjuangkan bersama-sama ya. Nah, nanti Ibu Desi bisa share terkait dengan bagaimana BPJS mengcover nih terkait dengan kesehatan bumil dan persalinan ya. Siap. Baik.